wa ashabihil mayaminal muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bersyukur pada Allah karena pada pagi hari ini kita kembali diberikan taufik untuk sama-sama kembali berbincang dan merenungi ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan setiap langkah kecil kita ini, doa kita selalunya yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling utama juga bisa mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Senang sekali akhirnya pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita setelah kita mendapatkan ujian kemarin, ya, sama-sama tidak bisa berdiskusi. Mudah-mudahan ke depan diskusi-diskusi kita masih bisa tetap berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang mungkin sudah disepakati bersama, kita pada hari ini akan eh, sama-sama berbincang tentang beberapa pertanyaan yang sudah sempat terlontar di grup, dan sebetulnya ada beberapa yang mirip ya yang bisa disatuin, cuma mungkin supaya hmm, mudah kita coba maju satu-satu aja kali ya. Nanti yang sudah rasanya sempat terbahas kita akan skip secara otomatis. eh, izin merespon pertanyaan yang pertama, jika saya tidak salah paham itu terkait eh, mata batin ya, dan ada beberapa kata kunci. Yang pertama itu asumsinya adalah kita ini kan dimanapun itu kan ada kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, ini mungkin berangkat juga dari spiritnya Al-Quran sendiri ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'aina ma tuwallu, ada mesin terusin, Aina fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Fasama wajhullah. Jadi dimanapun kalian menghadap, disitulah ada wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu asumsi yang pertama. Nah, asumsi yang kedua, kalau dimanapun ada wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dalam, jangankan hal-hal yang biasa saja gitu ya, jangankan aktivitas sehari-hari saja, jangankan kegiatan-kegiatan yang duniawi saja, bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang nampaknya ukhrawi pun, kok wajah Allah itu seperti tidak terlihat gitu ya, kok unsur distraksinya sangat kuat. Itu asumsi yang kedua. Jadi ini satu pertanyaan ya, cuma ada banyak asumsi. Jadi asumsi yang pertama, dimanapun kita menghadap ada wajahnya Allah. Yang kedua, untuk kegiatan yang ukhrawi pun kita kok nggak bisa melihat wajah Allah itu. Nah, asumsi yang ketiga adalah, nah, apakah ketidaksadaran ini akan mewujud pada kita bahkan ketika kita dibangkitkan nanti? Itu asumsi yang ketiga. Saya ulangi lagi ya supaya pertanyaannya ini eh, bisa kita pahami bersama. Jadi yang pertama itu tentang bahwa segala sesuatu dimanapun kita berada itu ada wajahnya Allah. Yang kedua, bagaimana aktivitas yang sepertinya atau seharusnya berkenaan dengan akhirat pun kita tidak bisa merasakan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, apakah hal seperti ini juga akan mewujud bagi kita di akhirat kelak, bahwa kita tidak bisa merasakan atau menyaksikan wajahnya Allah. Dan yang keempat baru masuk ke persoalan mata batin. Apakah ini ada kaitannya dengan mata batin kita gitu? Apakah ini ada relasinya dengan potensi diri kita yang tidak bisa menyaksikan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam satu pertanyaan sebetulnya ada empat pertanyaan gitu ya, yang
disampaikan. Mungkin untuk merangkum keempat pertanyaan ini, kita bisa sama-sama merenungi atau mengkontemplasi uh, surat Toha ayat 124 sampai 125. Mungkin Toha, ya, Toha ayat 124 sampai 125. Bisa lihat nih, ada yang bisa di-share screen atau kita lihat ya Ustaz. masing-masing? Coba kita share screen. Dari 124 dulu ya Ustaz ya. Ya boleh. Itu intinya di 125 sih, tapi supaya terlihat konteksnya gitu ya. Di 124. Wah, ini rangkaian ayat dimulai dari yang sebelum-sebelumnya. Cuma ya nggak apa-apa. Waman rodok Ya, ini itu. al-Fikri. Jadi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Jadi barang siapa yang a'rada, ada ingat nggak kemarin pembahasan tentang a'rada yang sempat terputus itu? Nah, Iya, gagal terputus kali ya, jadi lupa ya. iya karena terdistrak. Ya. Iya, berpaling. Roda itu dari katanya Berpaling kita atau akar kata dengan ardun gitu ya. Bukan ardun pakai hamzah atau alif ya, tapi pakai ain. Ard. Itu lawannya tulun. Jadi ard itu lebar, kalau tul itu panjang gitu ya. Nah, a'rodo ini artinya kita merasa ada semacam keluasan gitu ya. Kita itu bisa berpaling, bisa membalikan badan kalau kita punya ruangan yang cukup. Betul nggak? Iya, betul. Nah, kalau ruangannya terlalu sempit, itu nggak ada kesempatan tuh untuk berpaling. Nah, ada semacam keluasan gitu ya, yang membuat kita kemudian justru terperangkap gitu ya. Jadi keluasan itu sendiri itu cobaan sebetulnya. Keluasan, kelapangan itu cobaan supaya kita itu terbukti bisa tetap berjalan lurus tujuan sesuai dengan tujuan atau kita kemudian nanti justru berpaling gitu ya. Kalau dulu di kajian-kajian surat At-Takatsur dulu kita pernah sempat memberikan analogi gitu ya, bayangkan kita punya jadi alha itu lahun itu kan sebuah keadaan distracted yang dimulai di kesadaran kita kan. Jadi bukan distraksi yang ada di luar. Mungkin gitu ya, jalanan yang kita tempuh di luar itu lurus-lurus aja. Tapi karena dia lurus dan luas gitu ya, akhirnya di pinggir-pinggirnya ada pemandangan atau ada kejadian-kejadian tertentu, kita itu akhirnya terpana sama kejadian-kejadian itu. Akhirnya kita lupa sama tujuan asli kita. Nah, a'radu ini dari sisi akar kata tuh kayak begitu. Jadi betapa sangat mungkin keluasan yang kita alami di hidup ini itu membuat kita justru berpaling. Nah, ini nanti coba disandingkan kata a'radu ini dengan kata donka yang berarti sempit gitu ya. Jadi yang memiliki keluasan itu bisa memiliki kehidupan yang sempit. Sempit. Ini keindahan bahasanya Al-Quran. Cuma apa yang membuat keluasan itu kemudian berubah menjadi kesempitan? Ini kan yang menjadi pertanyaannya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri", jadi barang siapa yang berpaling gitu ya. Berpaling dengan makna yang tadi kita sebutkan ya. Dari zikir gitu ya. Dari mengingatku katanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'inna maka sesungguhnya bagi dia akan ada kehidupan ma'isyatan yang sempit gitu. Jadi kehidupan yang sempit ini mungkin kita sering dengar ayat ini ya. Jadi kehidupan yang sempit ini bukan tentang kelapangan eh, rezeki gitu ya. Kehidupan yang sempit itu adalah kehilangan zikir dalam hidup kita. Kehidupan yang sempit itu adalah ketika kita terasing dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kehidupan yang sempit itu bisa ada di tengah bahkan keberlimpahan hidup kita. Gitu. Jadi betapa banyak mungkin gitu ya, orang-orang yang sebetulnya lebih dari cukup dalam hidup ini, tapi merasa hidup ini itu sangat 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 sempit gitu ya. Sangat-sangat menyesakkan. Nah, kenapa itu bisa terjadi dalam logikanya Al-Quran? Karena ada keberpalingan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, part yang cukup penting yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan di awal tadi adalah ketika kita kehilangan zikir, gitu, ketika kita berpaling dari momen zikir itu dan kehidupan kita sebagai akibatnya menjadi sangat sempit, konsekuensi itu tidak berhenti pada kehidupan kita doang. Gitu. Konsekuensi itu ternyata berlanjut, gitu ya. Bahkan sampai perwujudan hari akhirnya, bahwa kita akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan a'ma. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Gitu ya. Jadi kita bangkit dalam keadaan buta gitu ya. Makanya di hari kiamat nanti kalau dalam istilah ayat yang lain ada orang-orang yang akan protes sama Allah Subhanahu wa taala. Kok engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta sementara aku dulu melihat. Nah, kenapa keadaan buta ini muncul? Karena kealfaan zikir itu, kealfaan eh, momen mengingat Allah itu, kealfaan dalam pengertian yang ini itu kesadaran gitu ya terhadap kehadirannya Allah atau kehadirannya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi mata kita di hari kiamat, yang menjadi wujud penglihatan kita di hari kiamat itu bergantung sama kualitas zikir kita. Nah, kalau di dunia ini kan kita kadang-kadang penglihatan itu ini ya ada beda-beda gitu ya. Ada yang minus gitu ya. Ada yang ya gangguannya macam-macam lah ya. Nah, di hari kiamat pun begitu gitu. Jadi semakin bagus kualitas zikir kita gitu ya. Mungkin semakin berkembang dari yang zikron kasiron gitu ya menjadi misalnya zikir yang sifatnya syadid gitu ya. Zikir yang sifatnya tajam dan runcing. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas nanti penyaksian kita di hari kiamat gitu. Ya semakin tajam, semakin dalam kualitas zikir seseorang berdasarkan ayat ini ya, mungkin kita bisa pahami bahwa akan semakin jelas pula penglihatan yang dimilikinya. Sebaliknya, semakin hilang seseorang, semakin berjarak seseorang, semakin jauh seseorang dari momen zikir, maka akan semakin redup pula penglihatan yang dimilikinya. Jadi maka dibangkitkan dalam keadaan buta itu bukan karena Tuhan itu tidak maha kasih, bukan karena Tuhan tuh ingin balas dendam, bukan karena Tuhan mohon maaf nauzubillah baper gitu yang nggak diinget-inget selama kita ada di dunia ini. Tapi itu lebih karena konsekuensi dari kita sendiri yang menghilangkan potensi yang kita miliki dalam diri kita, gitu ya. Nah, jadi ada tuh kemungkinan kita bangkit dalam keadaan buta menurut logika Al-Quran dan penglihatan kita itu dijamin dengan kualitas zikir kita. Jadi jika kita ingin memiliki kesadaran gitu ya, yang penuh tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitas zikir kita dari yang lafaz gitu ya sampai ke yang dari yang lisan gitu ya sampai ke yang pikiran sampai ke yang hati gitu ya. Bahkan sampai dalam penuturan para arif itu sampai ke zat gitu ya. Jadi ada orang-orang yang zikirnya itu dengan zatnya gitu bukan lagi dengan kondisi kondisi jiwanya. Nah ini kan semua level-level zikir gitu ya yang perlu tentu dilatih jangan langsung lompat-lompat gitu kan. Nah, kita coba apa namanya melakukan sebuah rally yang panjang gitu ya. Rally yang panjang yang tentu istiqomah gitu kan. Ketika kita melatih ini,
melatih momen-momen zikir seperti ini, insya Allah mungkin ya kita akan eh, bisa merasakan kehadiran Allah yang disebutkan fa'aina matwalu fasama wajhullah itu, gitu ya. Sehingga bahkan eh, untuk aktivitas-aktivitas yang terkesan duniawi pun, gitu ya. Tapi karena ada momen zikir di situ, itu akan bernilai ukhrawi, apalagi yang memang untuk apa corak yang ukhrawi sejak awal seperti sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Itu akan jadi semacam kombo untuk kita merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Coba boleh di next ayatnya. Nah, ini kan yang tadi kita singgung gitu ya. Maka di ayat 125-nya mereka akan protes sama Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma gitu wa qad kuntu basira gitu ya. Mereka akan bertanya sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau bisa membangkitkanku dalam keadaan yang buta padahal aku dulu basiro. Nah, basiro ini gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab ada basir, ada basoro, ada basiroh gitu ya. Perbedaannya itu cuman di tak marbutohnya aja. Nah, kalau basoro itu lebih seringnya digunakan dalam penuturan Al-Quran untuk merujuk pada mata yang bersifat lahiriah. Sementara basiroh itu merujuk pada mata yang sifatnya mata batin gitu. Nah, yang ditanya sama orang-orang yang dibangkitkan di hari kiamat ini adalah waqad kuntu basiro, padahal aku dulu punya mata gitu ya. Nah, iya, itu mata duniawi gitu. Tapi bagaimana dengan basirohnya gitu ya. Basornya mungkin aktif, tapi basirohnya bagaimana? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi di yang menjadi tolok ukur, yang menjadi parameter penyaksian di hari kiamat itu atau di alam akhirat itu bukanlah mata lahiriah kita, tetapi ya sesuatu yang disebut dengan basiroh itu, sesuatu yang disebut dengan mata batin itu. Makanya di sini akhirnya melalui dari pertanyaan pertama ini kita masuk ke pertanyaan yang kedua gitu ya. Ya atau masih ya berkaitan sih ya pertanyaan pertama sama pertanyaan yang kedua tentang apakah mungkin basiroh itu demikian tajam sehingga bisa apa namanya menembus hatinya anak kita atau hatinya siapapun orang lain di sekitar kita. Ya. Mungkin kita di sini perlu melihat nih beberapa terminologi Al-Quran tentang basiroh. Apa aja sih yang bisa meningkatkan mata batin kita dalam penuturan Al-Quran? Mungkin kita bisa mulai dengan surat Sot kali ya. Ayat surat Sot ayat 45. Surat Sot ayat 45. Ustaz. Iya, surat Sot itu surat ke-38. Ada nggak? Ada. Jadi ini beberapa faktor mungkin ya. Sekaligus mungkin menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang nanti akan muncul gitu. Nah, ini mungkin beberapa faktor yang bisa menyebabkan basiroh kita itu semakin tajam, yang bisa menyebabkan mata batin kita itu teraktivasi menurut logikanya Al-Quran. Pertama itu di surat Sot ayat 45 dan 46. Di situ Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishak wa Yakub ulil aidi wal absor. Jadi ingatlah, lagi-lagi tentang ingat gitu ya. Ingatlah hamba-hamba kami. Siapa?
Ibrahim, Ishak, Yakub, gitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan mereka lah yang disebut sebagai ulil absor, orang dengan penglihatan batin, gitu ya. Orang dengan mata yang selalu sadar, penglihatan yang selalu sadar. Nah, apa ulil absor itu didefinisikan di ayat 46 faktor utamanya. Nah, inna akhlasnahum bikholisotin dzikradar. Jadi yang menyebabkan mereka memiliki mata batin itu pertama, nah, Allah Subhanahu wa taala, ini taufik berarti ya. Jadi basiroh itu bukan seluruhnya tentang upaya kita. Jadi logika Al-Quran itu selalu berupaya meruntuhkan apa hmm, ilusi gitu ya yang kita miliki bahwa kebaikan-kebaikan, eh, keunggulan-keunggulan, keutamaan-keutamaan diri itu datangnya dari kita sendiri. Jadi sering kali Al-Quran itu menggunakan bahasa-bahasa, mencari cara untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa semua ini hanya merupakan taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi penglihatan alam yang sifatnya non materi sekalipun, jika itu tidak disertai dengan kesadaran bahwa semuanya berasal dari Allah, itu justru tidak akan menjadi basiroh buat kita. Jadi inti dari basiroh untuk menjadi ulil absor itu adalah kita menyadari bagaimana segala sesuatu berasal dari Allah dan atas anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat pertama orang menjadi ulil absor itu adalah bukan ikhlas, tapi diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan bahkan diikhlaskan seikhlas-ikhlasnya gitu. Inna akhlas akhlas nahum gitu. Kalau di sini dia terjemahkan sebagai kami memberikan secara khusus pada mereka anugerah yang besar. Ya, ini kayak orang ini ya, orang orang, orang ini kayak dia bukan pakai depak juga sih. Hmm. Kalau depak saya nggak tahu apa ya dia terjemahinnya. Perlu dilihat juga tuh. Jadi ada Quran Kemenak ininya, situsnya kalau yang punya Depak. Gitu. Jadi inna akhlasnahum itu akhlaso, akar katanya dari satu akar kata dengan ikhlas gitu ya. Bagaimana Allah membuat mereka ikhlas bikholisoh gitu ya, dengan sesuatu yang betul-betul menjernihkan. Itu yang membuat Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, gitu, ya, Nabi Ishak memiliki predikat ulil absor tadi. Nah, kemudian setelah mereka memiliki semacam keikhlasan dalam diri, kemurnian dalam diri mereka, nah kemurnian yang muncul dari kesadaran tentang segala sesuatu itu berasal dari Allah, itu yang kemudian diterjemahkan sama Quran yang tadi ya, bahwa itu merupakan nikmat khusus dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu sebetulnya kelazimannya. Gitu. Kelaziman dari apa? Ketika orang memiliki kejernihan diri itu. Nah, kejernihan diri ini yang membuat orang kemudian memiliki mata batin, keikhlasan. Nah, ikhlas ini bukan pasrah gitu ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin kalau ikhlas itu kita lebih sering akrab mengenalnya sebagai kepasrahan gitu ya. Jadi, tapi secara bahasa ikhlas itu adalah murni gitu ya. Murni itu melihat segala sesuatu itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka surat tauhid itu disebut dengan surat ikhlas, padahal al-ikhlas gitu ya. Padahal di dalamnya itu tidak ada perintah-perintah gitu ya untuk pasrah dalam pengertian sabar mungkin, tabah ya, menjalani hidup gitu ya. Tapi isinya itu adalah tentang tauhid gitu ya. Kenapa? Karena ketika eh,
konfigurasi tauhid kita itu beres, gitu ya, sepertinya kepasrahan-kepasrahan yang kita maksud, kesabaran dalam hidup pun itu akan menjadi ikutan-ikutannya aja. Gitu. Jadi yang paling pertama perlu kita bereskan itulah kemurnian dalam melihat segala sesuatu itu hanya datang dan kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian membuat mata batin kita itu kemudian akan teraktivasi. Gitu. Bagaimana kita melatih diri untuk senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu itu hanya datang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, itu part yang pertama gitu ya. Nah, part yang keduanya gitu kan, itulah disebutkan zikrodar. Zikra zikrodar. Jadi faktor pertama yang bisa kita sebutkan mungkin ya, yang mungkin mempertajam penglihatan batin kita itu adalah mengingat juga adar. Apa itu dar? Dar itu adalah rumah, kampung halaman, gitu ya. Mengingat kampung halaman, itu mengingat negeri akhirat kalau dalam terjemahan yang ini. Yang Depak pun tadi sesuai sama Depak ya terjemahan itu. Sesungguhnya kami telah memberikan secara khusus pada mereka anugerah yang besar. Akhlasnahum biqolisotin. Jadi ini sudah penafsiran berdasarkan kelaziman ya. Tapi nggak ada masalah. Ya, penerjemahan berdasarkan kelaziman makna akhlasnahum biqolisotin. Nah, zikrod dar ini adalah dar. Kata dar ini penting gitu ya, bahwa rumah sesungguhnya itu, jadi rumah sesungguhnya kita itu bukan justru ada di sini, tapi ada di sana gitu kan. Kalau kita mau mudik gitu ya, bentar lagi belum puasa, kita rindu sama kampung halaman kita, gitu kan. Nah, sekarang akhirat itu juga adalah kampung halaman kita. Sudahkah gitu ya, kita merindukan kampung halaman kita yang sesungguhnya itu. Nah, jika kita memiliki kerinduan terhadap kampung halaman itu, dalam logikanya Al-Quran, kita juga akan bisa menjadi ulil ulil absar. Jadi kedua faktor ini itu bisa kita hidupkan dalam diri kita berdasarkan ayat surat Sot 45 sampai 46. Pertama, kita memiliki keikhlasan. Yang kedua, kita memiliki kesadaran untuk senantiasa mengingat kampung halaman kita. Nah, jika dua ini mengiringi kehidupan kita, maka insya Allah pelan-pelan mata batin kita pun bisa teraktivasi. Faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua yang juga mungkin bisa membantu kita untuk mengaktifasi Basiroh tadi itu ada di surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 20 sampai 21. Ayat 20, Pak. Iya, 20 sampai 21. 20 Jadi, dari 20. Nah, gokil, paham. gimana ini cara yang lebih dekat ya. Kalau tadi kan alamnya eh, apa namanya metafisik gitu ya. Nah, ini alam fisik gitu, alam materi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala pun memberikan cara lain gitu ya, menunjukkan cara lain yang ada secara real di hadapan kita saat ini gitu. Yaitu apa? Alam semesta ini. Ya, jadi alam semesta ini bisa menjadi pemantik untuk mengaktifasi mata batin kita. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil mukinin" gitu. Dan di bumi ini, di hamparan bumi ini itu terdapat tanda-tanda Allah bagi yang In. yakin gitu kan. Wafi anfusikum, begitu juga di dalam diri kalian gitu kan. Ini senada dengan ayat yang dulu pernah kita bahas gitu kan. Gimana sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq gitu kan. Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami gitu kan.
di ufuk gitu ya, di hamparan horizon ini dan juga di dalam diri mereka supaya mereka betul-betul sadar bahwa semua ini hanyalah manifestasi dari al-haq gitu ya. Semua ini adalah manifestasi dari sang hakikat gitu kan. Di sini juga begitu. Jadi di bumi dan di anfusikum di dalam diri kalian sendiri gitu. Afala tubsirun gitu ya. Mengapa kamu tidak memiliki basiroh itu? Artinya gitu ya. Permenungan kita terhadap hamparan bumi dan hamparan diri gitu ya, terhadap hamparan makrokosmos dan mikrokosmos, jagat cilik dan jagat kemarin bahasanya apa itu ya, jagat cilik lawannya jagat gede ya. Ya, itu itu permenungan itu bisa membantu kita untuk mengaktifasi yang namanya basiroh ini gitu kan. Jadi pertanyaan Al-Quran afala tubsirun di sini itu sebetulnya adalah sebuah konfirmasi bahwa jika kita tidak merenungi hamparan bumi dan hamparan diri ini, maka kita tidak akan bisa memiliki yang namanya basiroh. Gitu. Jadi aku mengkonfirmasi afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan itu sebagai akibat jika kita tidak merenungi hamparan bumi dan hamparan langit ini. Maka kita perlu tuh punya waktu untuk mengalami momen-momen takjub terhadap apa yang ada di sekitar kita. Mengalami momen-momen takjub terhadap diri kita sendiri, perasaan yang berseliweran dalam diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kesedihan itu muncul, bagaimana amarah itu muncul, bagaimana rasa senang itu muncul, bagaimana kecemburuan dalam diri itu muncul, bagaimana rasa sayang sama orang lain di dalam diri kita itu muncul. Itu kan semua hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu. Semakin kita dalam merenungi semua fenomena yang terjadi di dalam maupun di luar diri kita, maka basiroh kita pun akan semakin aktif lagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Begitu juga dengan sains gitu ya. Sains itu di antara cara yang paling menarik gitu ya untuk kita kemudian bisa merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dari mata yang lahiriah ini kita akan kemudian bisa masuk ke dalam mata yang batin itu. Anak-anak pun gitu ya banyak yang menyadari kebesaran Allah itu dengan pendekatan saintifik itu bagaimana mekanisme jantung kita bekerja, bagaimana mekanisme apa namanya alam semesta bekerja, bagaimana bintang-bintang ini beredar sedikit saja 0,00000 juta 0,1 gitu ya meleset gitu ya perhitungan al ini panas di bumi ini gitu ya eh, itu akan bertambah banyak gitu ya dan akhirnya akan terjadi yang namanya chaos di alam semesta ini. Loh, hal-hal kayak gini kan bisa membantu kita kemudian ya untuk apa kemudian mengalami momen takjub dan tunduk gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan-keadaan seperti ini keadaan-keadaan yang bisa membantu. Jadi Al-Qur'an sebetulnya gitu ya apa namanya memberikan panduan-panduan itu supaya kita bisa tetap menjaga yang namanya basiroh ini, yang menjaga yang namanya mata hati ini. Jadi di ayat Al-Zariyat gitu ya. Kalau di surat Sot tadi tentang keikhlasan, bagaimana menjaga keikhlasan dan mengingat kampung halaman. Kalau di sini adalah bagaimana kita bisa melihat fenomena di sekitar dan di dalam Jadi, diri kita gitu ya. Nah, setelah banyak sekali ya ayat yang senada dengan ini juga gitu ya. Misalkan di surat apa namanya? Surat Qaf, ya, surat ke-50 ayat 6 sampai ayat 8 itu mirip juga seperti ini. Gitu ya. Kalau mau dilihat juga boleh sih. Di surat Qaf itu surat 50 ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Jadi, ya. nah, afalam yanzuru. Jadi Al-Quran itu meminta kita apa namanya memperhatikan gitu ya untuk melihat ya kita setiap hari ngelihat gitu ya tapi Al-Quran itu meragukan penglihatan kita gitu ya. Apalah emang mereka nggak ngelihat apa kan itu kan sebetulnya agak satir gitu ya agak nyindir dari Al-Quran
Wong kita sebetulnya ngelihat setiap hari, tapi tetap dalam bahasa Al-Quran seolah-olah kita itu nggak ngelihat. Afalam yanzuru ila sama gitu. Coba lihat langit gitu. Kita ngelihat langit itu kata Al-Quran, emang kalian nggak ngelihat langit? Gitu. Fauqahum kaifa banainaha gitu. Emangnya mereka nggak ngelihat ya ke langit bagaimana kami membangun langit itu, mendirikan langit itu. Kalau di ayat yang lain tuh langit itu kan berdiri tanpa ada tiang-tiang gitu kan. Kita itu kalau mau bikin atap ini ya perlu pada tiang gitu. Wazayyanaha udah gitu dikasih hiasan-hiasan yang berat-berat nih langit ini. Ada mata, ada bintang, satu bintang itu ukurannya berapa? Ada matahari. Bu, ini siapa yang bisa menopang yang kayak begini? Ya kan? Wa malaha min furuj gitu. Dan tidak ada sedikit pun furuj di situ. Masih ingat ya furuj itu artinya apa? Masih ingat nggak? Furuj. Ada yang masih Iya. ingat, Bapak Ibu, Furuj? Ya, Ya, kalau sini saya lupa retak-retak ya. bahasa. Iya, apa kita bahas di tempat lain-lain ya saya lupa, bukan di sini. Nah, Keburukan kalau kata Bu Enda ini. oh itu mungkin fujur kali. Oh, Ini furuj, faraj. Ini kayak di tempat yang lain deh. Iya. Jadi ini ya, ya apa namanya? Anggaplah lubang lah ya. Jadi langit itu dibikin sedemikian kokohnya gitu ya, sampai tidak ada celah-celah untuk kecacatan di situ. Nah ini kan sesuatu yang pantas gitu ya untuk dipertanyakan oleh Al-Quran kepada kita. Gitu ya. Kita tuh kalau ngelihat langit apa yang kita rasakan? Ketika kita melihat langit, permenungan kita itu sedalam apa? Ya Al-Quran tentu bisa lebih daripada ini ya, tapi ini kan sebetulnya memantik kita untuk mengalami momen-momen tajub yang lebih lagi dari sekedar apa yang mungkin diisyaratkan oleh Al-Quran melalui kalimat pendek ini gitu ya. Jadi ketika kita ngelihat langit gitu, kita yang terpenting itu memiliki perasaan kagum tadi gitu ya. Nah, ini pelan-pelan akan menimbulkan basiroh, mengaktifasi basiroh kita juga gitu ya. Ya, wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zaujin bahij. baik. Jadi bagaimana bumi itu kan tadi langit, sekarang bumi ini gitu ya. Wah tadi kan yang ayat sebelumnya tentang bumi dan diri ya. Sekarang cuma bumi doang deh, fokus di bumi gitu. Bumi ini kan adalah pembagian sederhana langit dan bumi. Alam langit tentu tentu dengan semua hiasan-hiasannya yang rumit itu dengan peredaran-peredarannya gitu. Nah, sekarang alam bumi ini aja deh gitu. Alam bumi juga itu sudah serumit dan sekompleks itu gitu. Wa ardoma dan kami hamparkan gitu ya bumi ini. Wa alqaina fiha rawasiya dan kami letakkan gunung-gunung yang gunung-gunung itu kokoh gitu ya di bumi ini. Wa anbatna fiha dan kami tumbuhkan darinya itu apa? Yang tumbuhan yang berpasang-pasangan gitu dan bahij indah gitu ya. Bukan cuman menjamin reproduksi gitu jadi dia tetap bisa mencukupi kehidupan kita tapi juga memenuhi dimensi estetika kita dimensi ketertarikan kita pada yang indah-indah gitu. Jadi hiasan itu bukan cuma di langit, tapi juga ada di bumi ini. Jadi Tuhan itu bukan cuma memperhatikan kuantitas dalam penciptaan ini, tapi juga kualitasnya gitu, dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hal-hal kayak gini gitu kan, kenapa kita tidak merenunginya gitu? Kenapa kita tidak kemudian mengalami momen kebangkitan mata batin kita? Nah, baru kemudian di ayat ke apa berikutnya, wa subhanahu tabsirotan wa zikro likulli abdin. Semua itu tujuannya ini maf'uli ajlih dalam bahasa Arab gitu ya. Dia tabsirotan tiba-tiba jadi fathah itu kan. Itu untuk menunjukkan tujuan. Tujuan itu ada tabsirotan gitu ya. Untuk menjadi basiroh buat kita dan menjadi zikro, menjadi pengingat buat kita gitu kan. Likuli abdin memang syaratnya itu adalah kita kemudian menjadi hamba yang kembali gitu ya. Nah, ini juga rumit juga nih menjadi hamba yang kembali gitu ya. Kita perlu menjadi hamba yang kembali untuk kemudian melihat langit tidak sebagai langit yang biasa
melihat bumi tidak sebagai bumi yang biasa, tapi langit dan bumi ini adalah sesuatu yang membangkitkan mata batin kita, gitu ya. Kita harus menjadi hamba yang kembali dalam istilahnya Al-Quran. Ya. Nah, di antara faktor lain gitu ya yang bisa juga membangkitkan mata batin kita dan penting juga itu ada di surat Ali Imran ayat ke-13. Ini ini berkaitan dengan akhlas nahum kholisot biholisotin tadi ya. Ini masih berhubungan. Kode kana. Hmm. Qad kana lakum Ya, ayatun. ya. Jadi dari tadi itu berbicara tentang ayat ya. Jadi ayat. Jadi Tuhan itu kan Allah Subhanahu wa taala menghamparkan ayat-ayatnya, tanda-tandanya, jejak-jejaknya itu banyak sekali di alam semesta ini dan diri kita gitu. Tapi kita ini tidak pernah mengambil clue itu. Jadi clue-nya itu eh, terhampar gitu. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat, memberikan sebuah tanda, petunjuk gitu ya pada kita di apa petunjuk itu tentang dua kelompok yang bertempur gitu kan, yang bertemu kemudian bertempur. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Nah, tapi dari dua kelompok ini yang satunya itu apa namanya berperang itu di jalannya Allah dan yang satunya lagi berperang itu karena motivasi yang kufur. Nah, iya. Kafiratun yarawnahum mislaihim cuman yang pasukan yang kufur ini gitu ya itu ngelihat pasukan lawannya yang berperang di jalan Allah itu seperti dua kali lipat dari mereka. Ro'yal Ain dan mereka ngelihat itu betul-betul kayak banyak musuhnya itu yang berjalan di jalan Allah. Gitu. Jadi kalau misalkan lagi peperangan itu banyak tuh ya kisah-kisah bahkan kayak sekarang misalkan gitu ya orang Israel misalkan perang sama orang Palestina mereka ngerasa kok orang Palestina kok kayak nggak habis-habis gitu ya. Ya. Kayak nah itu kayak gitu tuh jadi mislaihim ro'yal ain jadi mereka ngelihat itu kayak dua kali lipatnya mereka. Nah ini kejadiannya di perang Badar. Jadi perang Badar itu kan Bapak Ibu tahu ya perang Badar itu berapa banding berapa umat Muslim dengan eh, orang musyrikin saat itu. Betul, 1 banding 3 tiga gitu ratus ya. banding 1000. Hmm. Heeh. Jadi ada sekitar 1 banding 3 gitu kan pasukan Muslim dengan jadi satu orang itu harus ya ya menyelesaikan 3 orang gitu kan dari pasukan musyrikin ukurannya begitu. Tapi saat itu di momen seperti itu gitu ya Allah menurunkan malaikat-malaikatnya gitu sehingga mereka ngelihat kayak pasukan Muslim itu sangat banyak gitu bahkan 2 kali lipat dari jumlahnya mereka. Ya rawnahum mislahim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan sesungguhnya Allah itu akan membantu dengan pertolongannya siapapun yang dia kehendaki. Inna fi dzalika la ibratan liulil absor. Nah, ini pentingnya. Inna fi dzalika dari kisah ini gitu ya, dari kisah ini itu ini akan menjadi ibrah buat ulil absor. Penjelasan pembahasan kita di ulil absor ini. Jadi ulil absor itu adalah orang yang mengambil ibrah. Kalau dalam suatu penikulan disebutkan betapa banyak ibrah tapi betapa sedikit yang mengambilnya. Gitu kan. Nah, jadi ciri-ciri ulil absor itu selalu senantiasa menarik ibrah. Ibrah itu apa sih? Kata itu abaro. Abaro itu melewati. Gitu ya. Kata ubur dalam bahasa Arab itu abaro itu melewati. Nah, eh, pelajaran gitu disebut sebagai ibroh karena kita itu berusaha melewati sesuatu yang sifatnya lahiriah. Jadi dari fenomena yang sifatnya mungkin empiris, fenomena yang mungkin sifatnya kasat mata ini, gitu ya, kita kemudian mencoba melihat apa yang ada di balik itu, melewati itu namanya ibroh. Mengambil ibroh itu berusaha melampaui kejadian yang biasa aja.
gitu kan. Maka kemudian ada yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi hikmah, pelajaran dan lain sebagainya. Tapi akar katanya abaro itu melewati, melampaui, gitu ya. Nah, ulil absor itu kerjaannya melampaui, gitu ya. Melewati sesuatu yang sifatnya mungkin materialistik aja. Nah, di sini gitu ya disebutkan bahwa dari fenomena tadi gitu ya, itu ulil absor itu akan mengambil ibroh bahwa apa? Bahwa pertolongan Tuhan gitu ya, itu akan selalu selalu membersamai orang-orang yang dikehendakinya. Orang-orang yang fisabilillah itu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana gitu kan. Kalau istilah ayat yang lain. Orang-orang yang berjihad fina gitu. Ini fisabilillah gitu ya. Memang ada dua perbedaan gitu ya. Dalam sebagian penafsiran disebutkan fina sama fisabilillah itu dua makam yang berbeda. Tapi terlepas daripada itu, orang-orang berjalan dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, berjihad dengan niat bersungguh-sungguh dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang seperti ini gitu itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Merasakan kehadiran pertolongan Allah ini adalah gitu ya. Ini adalah faktor yang membuat orang itu tergolong dalam ulil absor. Gitu ya. Nah, dalam hidup kita ini, gitu ya, kita juga perlu tuh lebih jeli dan lebih teliti lagi sama momen-momen ketika Allah tuh menghadirkan pertolongannya kepada kita. Dan bahkan Allah selalu menghadirkan pertolongannya pada kita dalam kehidupan ini. Nah, itu akan mengaktifasi dan membangkitkan mata batin kita. Ya. Masya Allah. Dan ini banyak gitu ya, ayat-ayat seperti ini sebetulnya banyak di mana Allah kemudian di peristiwa perang yang lain di Bani Nadir yang melawan orang Yahudi itu pun begitu juga. Jadi ulil yang digunakan dalam istilah Al-Quran itu ulil absor juga di ayat kedua surat Al-Hasyr. Tapi ya karena panjangan nanti kita skip dulu aja. Faktor-faktor tuh ada banyak ya. Misalkan keimanan juga disebutkan sebagai faktor yang bisa mempertajam mata batin kita. Di surat Al-A'raf ayat 203. Haza basairum min rabbikum liqaumin yu'minun. Jadi basirohnya Tuhan gitu ya, itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki iman. Begitu juga dengan takwa gitu ya. Takwa juga seperti itu. Misalkan di surat Al-A'raf ayat 201. Innalladzina taqu idza masahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Nah, ini yang sempat kita bahas kalau ada yang ingat di surat di pembahasan tentang isti'azah, ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim itu ya orang-orang yang kemudian dipengaruhi oleh syaitan, mereka itu akan berzikir dan mereka itu akan menjadi mubsirun. Nah, jadi ciri-ciri orang-orang yang memiliki basiroh, yang memiliki penglihatan batin itu adalah orang innalladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Dan masih sebetulnya banyak lagi ya faktor-faktor. Bahkan Quran itu sendiri pun, gitu ya, Quran itu sendiri pun bisa menjadi membangkit basiroh buat kita. Kenapa? Karena misalnya di ayat A'raf juga ayat 203, innama attabi'u ma yuhiya ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum gitu kan. Bahwa Al-Qur'an itu haza itu adalah basir dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi intinya ya, hilang ya. Halo. Halo? Ya, Pak. Aman? Macet ya tadi ya. Hmm. Suara saya kedengaran nggak? Dengar jelas, jelas. Oh ya. Oke. Nah, jadi Lagi merenung ya ini. beberapa ayat tadi itu ya, itu sebetulnya saya kenapa sengaja apa namanya membahas tentang eh, konsep basiroh dalam Al-Quran ini karena pertanyaannya banyak yang mengarah kepada apa itu basiroh, kemudian bagaimana kita kemudian bisa memiliki basiroh gitu ya. Dan basiroh ini eh, apakah
bisa menjadi kuat dan lemah, yaitu jawaban itu mungkin kurang lebih gitu ya, itu sudah bisa kita lihat melalui beberapa korelasi ayat yang tadi kita sebutkan, bahwa basiro itu ada faktor-faktornya. Basiro itu bisa menjadi lemah dan bisa menjadi kuat. Gitu ya. Basiro itu menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Kenapa saya katakan kehidupan? Karena kehidupan di akhirat nanti itu nafasnya itu penyaksian. Gitu ya. Jadi ketika kita tidak menyaksikan apa hmm, Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, itu sama dengan ketidakhidupan kita di hari akhirat itu. Makanya orang-orang yang di neraka itu lebih memilih dibangkitkan jadi batu ketimbang hidup gitu ya di dalam tapi neraka. Lebih memilih dibangkitkan bahkan jadi debu gitu ya, turoba gitu ya, ketimbang harus hidup di neraka. Artinya apa? Artinya mereka mendingan ya, arti hidup jika tidak ada penyaksian terhadap rahmatnya, rohimiahnya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hidup yang tidak worth it untuk dihidupi gitu. Ini menunjukkan bahwa basiroh ini memiliki nilai yang sangat gitu ya, ekuivalen gitu kan dengan kehidupan itu sendiri. Jadi Hmm. Kenapa? kehidupan akhirat adalah nafasnya apa Ustadz? Itu berarti. Nafasnya penyaksian tadi Ustadz ya? Iya. Jadi, Ya. jadi basiro itu adalah nafas buat kehidupan akhirat. Akhirat. Ketika kita tidak memiliki basiro, tentu basiro itu kan nanti bisa bisa tajam gitu. Dari level yang paling tajam sampai level yang paling kayak kamera lah ya. Kamera itu kan ada kualitasnya gitu ya, fotonya ada megapikselnya gitu ya. Nah, ini ada yang 4K-nya gitu ya. Ada bahkan sekarang udah 8K-nya dan seterusnya itu gitu kan. Basiroh juga begitu, gradual gitu kan. Nah, ini akan menjadi nafas kita gitu ya. Itu akan menjadi nafas kehidupan di akhirat kelak gitu. Jadi orang-orang yang kehilangan penyaksian itu, kemampuan untuk menyaksikan, bukan penyaksian, kehilangan lebih tepatnya kemampuan untuk menyaksikan gitu, itu adalah orang-orang yang berharap untuk tidak bisa, bahkan dibangkitkan untuk tidak hidup di akhirat nanti gitu. Jadi saking penyaksian itu penting. Nah, jadi kebutaan di hari akhir itu itu adalah siksa yang lebih besar bahkan dari siksaan itu sendiri. Ketika kita menurut sebagian arif itu ya ada dalam limpahan nikmat, tapi kita tidak bisa merasakan itu sebagai nikmat. Nah, itu akan justru menjadi azab buat kita. Ya kan kita sering bilang-bilang gitu ya, kalau kita lagi sakit gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dasarnya lagi sakit, misalkan amandel gitu ya, es krim itu enggak, aduh, itu yang harusnya enak banget gitu ya, itu jadi nggak enak gitu. Nah, nikmat-nikmat Tuhan juga kayak gitu di hari akhirat kelak. Ketika kita a'ma, kalau istilahnya Al-Quran, ketika kita buta, ketika kita tidak memiliki potensi dan daya untuk menyaksikannya, nah itu akan berubah menjadi azab buat kita. Dan penuturan kita, nauzubillah gitu ya, di hari akhir itu akan menjadi penuturan-penuturan yang kuntu turoba gitu. Yang meminta pada Tuhan, andaikan diciptakan menjadi debu saja gitu ya. Kenapa? Karena hidup gitu ya, tanpa penyaksian itu sekali lagi saya ulangi itu sepertinya buat pengalaman-pengalaman eskatologi nanti, pengalaman-pengalaman ukhrawi yang dinukil sama Al-Quran itu nggak worth it untuk dihidupi. Jadi sepenting itu kedudukan penyaksian mata batin Masya itu. Allah. Dan itu diukurnya di dunia ini Ustadz ya? Bagaimana kita mampu menyaksikan Tuhan di dunia ini, di akhirat kelak juga begitulah potensi kita. Iya, iya, mempertajamnya itu kan sekarang gitu ya. Iya. Yang memupuknya itu kan sekarang gitu ya. Jadi kalau apa kita dulu hadir ke dunia gitu tanpa ikhtiar, bentuk wajah kita seperti apa, asal kita dari mana, bahkan bahasa kita bagaimana gitu ya. Nanti di hari akhirat kita diberikan
keleluasaan gitu untuk membentuk diri kita kelak gitu. Gitu. Ada orang yang mungkin eh, berbeda gitu ya penciptaannya di dunia ini gitu ya. Itu kan bukan karena kehendak dia, gitu. Tapi dia nanti bisa memiliki kehendak untuk menciptakan diri, perwujudan dirinya yang lain di hari akhirat kelak. Dan itu dari sekarang gitu ya. Al yauma hisabun bila amal gitu kan. Al yaum al yaum amal bila hisab gitu kan. Hari ini itu adalah amal tanpa hisab. Hari kelak gimana sih itu? Gimana saya jadi lupa. Nah, hari hari esok itu adalah hisab tanpa amal gitu kan. Nah, ya kita mulainya itu dari sekarang. Bagaimana kita kemudian bisa mengakrabkan diri gitu ya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengakrabkan diri dengan rasa kagum terhadap ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lakukan. Makanya kenapa setiap hari itu kita perlu momen-momen sebentar apapun gitu ya. Kalau kita nggak punya jadwal khusus buat muhasabah, ya minimal habis sholat gitu ya. Ya, kalau habis sholat sebentar gitu ya, kita kita pikirin gitu ya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada dalam agama Islam ini, kita diperkenankan untuk sholat ini, kita diperkenankan untuk melakukan aktivitas hari ini gitu ya. Alam semesta masih bekerja sebagaimana adanya, nafas kita masih berhembus. Itu kan momen muhasabah tuh ya. Nah, momen seperti ini tuh akan membantu kita gitu ya untuk mempertajam mata batin kita. Hal-hal sederhana itu dalam logika Al-Quran yang andai kita lakukan secara istiqomah, itu insya Allah akan membentuk suatu penglihatan yang jernih. Apanya kalau nanti pertanyaannya, apakah kejernihan penyaksian kita akan kemudian bisa menyaksikan eh, keadaan hatinya orang lain, yaitu sangat memungkinkan gitu ya. Sangat memungkinkan. Jadi bahkan bukan cuma kita bisa menyaksikan kejernihan hati orang lain, kita pun mungkin bisa mengintervensi orang lain. Jadi Nabi Isa itu dalam penelitian Al-Quran itu Hawariyun itu mengikuti Nabi Isa itu karena mereka merasa gitu ya, bahwa ahassa gitu. Mereka itu merasa bahwa Nabi Isa itu memang memiliki apa namanya cahaya itu. Bahwa Nabi Isa itu memang memiliki kejernihan hati itu. Nah, kejernihan hatinya Nabi Isa ini bukan hanya bisa menyaksikan eh, kalbunya orang lain, bahkan bisa mengintervensi kalbunya orang lain. Nabi Muhammad pun seperti itu kan. Jadi Nabi Muhammad itu saking maha pengasih itu mungkin nggak tepat. Saking apa bahasanya? Sangat ya, sangat pengasihnya, saking sangat cintanya sama umatnya gitu ya. Saking sangat bahkan cuman umatnya gitu, bahkan manusia secara umum gitu kan. Itu sampai-sampai masuk ke hati yang paling dalam. Jadi kalau ada hati yang masih nggak tembus gitu ya sama apa namanya rahmatnya, eh, Nabi Muhammad kan disebut sebagai rahmatan lil alamin gitu ya, Islam yang dibawanya. Nah ada hati-hati yang nggak bisa menerima rahmat yang padahal itu buat lil alamin gitu juga gitu ya. Ini hati yang seperti apa yang kok bisa nggak tembus juga gitu ya, rahmatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlepas daripada itu, ya ketika kita memiliki basiroh yang tajam gitu ya, nah kita juga bisa kemudian menentukan apa namanya apa yang terbaik gitu ya untuk kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Itu yang tadi saya sebutkan sebagai intervensi. Jadi ya kadang-kadang mungkin yang perlu kita tak masukkan juga gitu ya dalam dalam apa namanya eh, pola parenting kita itu adalah merawat basiroh ini. Bagaimana keluarga kita itu menjadi keluarga yang memiliki mata hati. Atau minimal menjadikan mata hati itu sebagai sebuah nilai yang perlu diperjuangkan. Gitu kan. Nah itu berbeda tuh.
Sama mungkin sama orang-orang yang mungkin dalam pola parentingnya sama sekali tidak mengindahkan yang namanya mata batin itu. Sama sekali tidak menanamkan pentingnya mata batin itu. Nah, ini mungkin hilang gitu dalam pola parenting kita. Nanti jika kita merawat itu gitu, kita akan bisa tuh mengetahui mana yang baik gitu ya untuk keluarga kita, mana yang misalkan jebakan gitu ya untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita pun mungkin perlahan-lahan itu akan akrab dengan eh, apa konsep-konsep seperti ini, dan dia pun kemudian pelan-pelan akan coba menumbuhkan basiroh di dalam dirinya. Jadi kalau ini merespon ya pertanyaan yang apa namanya menembus mata batin anak kita gitu. Jadi yang dimaksud menembus itu mempengaruhi gitu ya, bukan menembus dalam pengertian apa namanya apa panah gitu ya ditembak ke dalam hati gitu. Itu kan semua kan metafora ya. Metafora-metafora yang ada sejak zaman dulu, pernah sering lihat kan bagaimana misalkan ada malaikat gitu ya menembus hati apa pakai panah terus ditembak ke dalam hatinya orang. Itu metafora bagaimana sebetulnya kita bisa memberikan pengaruh kepada apa namanya orang lain, apalagi itu adalah anak-anak kita sendiri gitu kan. Nah, ini tentu ya kalau kita mau meminjam eh, paradigmanya ayat cahaya yang kemarin kita bahas itu kan, kita perlu zohir li nafsih dulu baru bisa muzhir li goiri. Mhm. Kita harus terang pada diri kita dulu baru kemudian kita bisa menerangi sekitar kita gitu. Kalau kita ingin memberikan cahaya gitu ya pada sekitar kita, ya kita juga harus punya cahaya itu di dalam diri kita, dan bahkan memberikan cahaya itu jadi sesuatu yang sifatnya otomatis. Kita mungkin sementara tidak bisa melihat dalam tanda petik ya apa yang ada di sekitar kita karena memang kita masih kekurangan intensitas cahaya di dalam diri kita. Jika itu semakin besar, semakin kuat, maka yang ada di sekitar kita pun akan menjadi terang pada dirinya dan pada waktunya. Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan yang lain. Masya Allah. Ini luar biasa dari kata melihat ya, Ustaz. Ini Basiro, Basiro. Tadi kita bahas Basiro. Nah, bagaimana kita memelihara perasaan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sholat dan doa kita? Kadang sangat mudah kita merasakan ya Allah itu ada, tapi ntar hilang lagi gitu ya. Nah, menjaga ya itulah tadi ya. Ya, sebetulnya ini tuh bukan sesuatu yang akan apa namanya ada secara konstan. Apalagi kita perlu tuh punya apa namanya pemahaman tentang kondisi-kondisi diri kita, bahwa kita ini memiliki yang namanya nafsu, kita ini memiliki yang namanya hati gitu kan. Kalau dalam istilah yang dulu cerita, masih ingat nggak sih cerita yang dulu sempat kita bahas tentang onta gitu ya. Ada orang mau pergi ke apa namanya maksuknya, maksuk itu orang yang dicintainya gitu ya. Nah, sementara ontaknya itu baru lahiran anak pertamanya gitu kan. Mau dipaksa jalan sama dia, cambuklah sama dia, ontaknya jalan gitu kan. Oh, pas dia lagi pegang kendalinya si onta itu, ya, itu masih sesuai tuh sama rutenya. Tapi tiba-tiba dia mulai mikirin si maksudnya lagi, orang dicintainya, gitu ya. Dia masih ada dalam khayalannya dia nggak sadar si onta itu udah balik lagi ke tempat awalnya, gitu ya. Sampai dia sadar loh, oh balik ke awal lagi. Dia pegang lagi kendalinya, dia jalan lagi. Di tengah jalan dia mikirin maksudnya lagi, si ontanya balik lagi ke mikirin anaknya gitu kan. Terus begitu sampai akhirnya beberapa kali dia sadar bahwa ini nggak bisa nih kayak gini. Jadi hadza firaqun baini wa bainak. Ini adalah titik di mana kita berpisah gitu ya. Udah kamu pergi ke urusan kamu dan saya pergi ke urusan saya. Nah, keadaan jiwa kita pun kayak begitu. Jadi kalbu itu kayak begitu. Jadi hawa nafsu kita itu keterikatannya kepada dunia ini seperti onta tadi terikat sama anaknya. Jadi kita meleng dikit itu dia bakal balik lagi, gitu ya. Kita meleng sedikit dia bakal balik lagi. Jadi eh,
penting gitu ya untuk punya motivasi menjaga konektivitas dan perasaan selalu apa namanya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga kemudian perasaan seperti ini menjebak kita dalam hayalan-hayalan yang utopis membuat kita justru putus asa. Gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang sesuatu yang sangat ideal ini itu bisa membuat perjalanan spiritual kita itu menjadi perjalanan spiritual yang tidak produktif. Gitu. Kita pengen sesuatu itu ideal secara instan. Padahal enggak, ini tuh semuanya sebuah proses, sebuah kewajaran yang memang ingin gitu ya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita bisa lebih menerima perjalanan segala kekurangan diri kita. Bahkan dalam bahasa yang agak ekstrim dan radikal mungkin ya, kalau kita terlalu sempurna berjalan spiritual ini bisa-bisa kita justru terjebak ngerasa diri kita itu seperti Tuhan. Momen-momen jatuh, momen-momen terikat sama dunia, momen-momen ketika kita alfa, lalai dan lain-lain itulah momen-momen di mana ini jangan disalahpahami ya tolong, gitu. Tolong jangan disalahpahami. Itu adalah momen-momen di mana magfirohnya dan ampunannya Allah itu justru nampak sama kita. Itu adalah momen di mana kemudian Allah tuh tampil kepada kita sebagai yang maha mengampuni, yang maha mengasihi. Ini bukan motivasi untuk berbuat salah ya, sekali lagi jangan salah pahami. Ini bukan juga motivasi untuk berbuat nauzubillah dosa, enggak. Tapi jika gitu kan in case gitu ya, ketidaksengajaan kita, kelalaian kita membuat kita ada dalam kondisi yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala, kita terima aja itu, kita terima itu dan itu kita jadikan justru jangan jadi momen untuk kita berputus asa. Itu kita harus jadikan itu sebagai daya lenting gitu ya. Daya lenting buat kita kan kalau misalkan bola apa namanya itu? Bola bekel ya. Nah, kalau kita lempar kuat ke bawah gitu kan dia bakal melesat lebih tinggi lagi. Nah, momen kejatuhan kita dalam hidup ini itu harus menjadi momen lentingan itu. Semakin dalam kita jatuh, seharusnya kita semakin kuat untuk melenting ke atas. Gitu kan. Ya sujud pun seperti itu kan. Kenapa setelah sujud itu kita berdiri gitu ya. Jadi momen paling tegak dalam hidup ini dimulai dari momen paling rendah setelah sujud itu. Kan kayak gitu. Nah, jadi eh, momen-momen ketika kita kehilangan koneksi sepertinya dari Allah Subhanahu wa taala itu harusnya kita renungi gitu ya, untuk kita eh, apa namanya betul-betul merasakan kelemahan diri kita. Jadi, orang yang berdoa dengan Allah dengan perasaan lemah gitu ya, itu jauh lebih berkualitas dengan orang yang berdoa pada Allah gitu ya, dengan keangkuhan. Ngerasa amalannya sudah banyak, akhirnya nagih-nagih sama Tuhan. Ya. Seolah-olah apa namanya ada yang pernah dia transaksikan sejak awal dengan meskipun bahasa Tuhan itu bahasa yang transaksional ya. Tapi kan secara hakikat kan nggak ada yang kita transaksikan dengan Tuhan betul. Bahkan kita beramal baik pun modalnya itu dari Tuhan juga. Jadi tidak ada yang betul-betul menjadi modal kita sejak Allah. sejak awal. Tapi kenapa kita kemudian bertransaksi dengan Tuhan gitu? Makanya hmm, apa orang yang apa namanya bermaksiat tapi sadar gitu ya, itu lebih mulia daripada orang yang taat tapi sombong dan angkuh. Ini versi radikalnya ya, versi ekstrimnya. Tentu yang paling bagus itu adalah kita taat dan kita tetap tidak angkuh. Itu versi idealnya gitu. Tapi hidup ini kan kadang-kadang nggak selalu ada dalam kendali kita kan. Ada momen ketika onta itu balik lagi ke anaknya dalam hidup ini. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Wala takunu, ada yang ingat gitu ayat. Wala takun. Wala takunu. Hmm. Sorry, sorry, fala takun. Ya. Fala takun minal konitin gitu kan. Allah Subhanahu wa taala sendiri kan sudah
mengecam gitu, sudah memperingatkan kita gitu. Jangan sekali-kali gitu ya. Kalian itu termasuk dalam orang-orang yang konitin, orang-orang yang putus asa gitu. Jangan sekali-sekali kalian masuk, kalau dalam bahasa yang lebih harunya lagi gitu ya, di surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul ya ibadiyalladzina," katakanlah wahai hamba-hambaku, ibadi ya, ibadi itu bahasa kayak panggilan kesayangan gitu ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang asrofu ala anfusihim, yang sudah israf terhadap jiwanya. Israf itu berlebihan gitu. Jadi jiwanya ini apa eh, kalau beda ini. Jadi kalau mubazir ada mubazir, ada israf. Gitu. Kalau mubazir kita punya ini, misalnya kita punya stok banyak kita nggak pakai, itu namanya mubazir gitu ya. Nah kalau israf itu kita pakainya tuh salah gitu. Itu namanya israf. Jadi kita menggunakan jiwa ini kendalinya itu dalam kegiatan-kegiatan yang keliru gitu ya. Wahai hamba-hambaku yang keliru memegang menggunakan kendali jiwanya gitu kalau saya mau terjemahkan ya. Asrofu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmatnya. Ini sekali lagi tentang rahmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an gitu. Sesungguhnya Allah itu menghapus dosa-dosa jami'an semuanya. Semua dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Innahu huwal ghafurur rahim. Itu ayat yang sering kita bahas. Bahwa ghafur itu selalu bersamaan dengan ar-rahim itu. Di rahmat rahimiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akan ada gitu ya. Apalagi kalau memang manusia itu kita pahami apa akar katanya akar katanya insan itu adalah nasia gitu ya, bahwa lupa gitu, lalai gitu kan ya. Ya akan ada momen seperti itu gitu ya, ketika kita terlepas koneksi dari Allah Subhanahu. Tapi yang paling penting apa, ketika kita lepas koneksi dari Allah itu kita tidak tidak kehilangan harapan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesaat kita kehilangan harapan dari Allah Subhanahu wa taala, saat itu pula justru kita justru ada dalam apa namanya eh, kehilangan sinyal yang sesungguhnya gitu. Gitu. Kehilangan sinyal sesungguhnya itu adalah ketika kita kehilangan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama kita masih punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala, seterpuruk apapun, misalnya kita lagi ada di goa yang nggak ada sinyal sama sekali, itu tiba-tiba bakal ada sinyal tuh buat kita dalam hidup ini. Karena kan kita ada di basement gitu, lagi parkir di basement B3 gitu atau B4. Kalau MP3 berubah itu kan susah sinyalnya kan. Ini momen hidup, momen keterpurukan kayak gitu, ketika kita ada di basement kayak begitu, kehilangan sinyal gitu, tapi selama kita masih ada harapan pada Allah Subhanahu wa taala, itu tiba-tiba Allah akan hadirkan sinyal itu kepada kita. Entah kitanya akan tiba-tiba tahu jalan untuk naik ke B3, B2, B1 gitu kan, dan keluar dari lobi itu, atau Allah yang akan hadirkan sinyal itu langsung kepada kita gitu ya. Jadi untuk pertanyaan ini saya kira baik gitu ya untuk kita punya tujuan senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi kita perlu sadar gitu ya bahwa diri kita ini juga mm, punya cara mainnya sendiri gitu kan. Dia dia potensi-potensi yang punya kecenderungan dan ketertarikannya sendiri, dan dia perlu pada pengendalian. Nah, ada saat-saat di mana kita itu akan kehilangan kendali dalam hidup ini. Nah, ketika kita kehilangan kendali, ya itulah momen-momen justru gitu, justru kita itu momen-momen seharusnya menjadi momen ketika kita itu sadar bahwa eh, ya kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan sampai keinginan kita untuk senantiasa terkoneksi dengan Allah ini menjadi sebuah keinginan yang tidak real juga gitu. Maksud saya tuh itu. Gitu. Akhirnya membuat kita, karena tidak real gitu ya, kita terlalu utopis berpikirnya, terlalu idealis berpikirnya gitu. Akhirnya kita putus asa tuh nanti akibatnya. Nah, ketika kita sudah putus asa gitu ya, akhirnya itu bisa menimbulkan banyak
masalah-masalah lain lagi gitu. Akhirnya kita kecewa sama Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Jadi nggak selalu ada ruang untuk kita kembali. Yang penting kita memelihara apa namanya harapan itu, kita memelihara kerendahan dan kelemahan diri kita. Itulah kenapa kita perlu untuk senantiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama nih pertanyaannya. Makanya bagaimana menumbuhkan rasa sadar dan butuh untuk beribadah menjadi sebuah santapan yang dinikmati. Mungkin sudah sadar gitu kan, tapi karena level terlalu rendah ya tergerus dan lain sebagainya. Ya, jadi ini mungkin berkaitan erat gitu ya sama yang pertama tadi gitu kan. Jadi kalau kita ingin memiliki kesadaran dalam apa namanya ibadah itu, ya lalai itu memang musuh terbesar kita gitu. Maka makom makom pertama pun yang perlu kita perjuangkan dalam perjalanan spiritual ini adalah makom yakzoh. Yakzoh itu ya kof zo gitu ya. Dan tamar buto yakzoh itu sadar gitu ya. Nah, senantiasa sadar ini gitu ya, itu perlu pada yang namanya murokobah. Kan ada tiga prinsip dasar ya. Ada musyarotoh, murokobah, dan muhasabah. Ini segitiga penting nih, gitu ya, dalam perjalanan sederhana gitu ya dalam apa perjalanan spiritual. Yang pertama kita harus ada musyarotoh. Musyarotoh itu di mana kita mensyaratkan diri kita. Gitu ya. Kita bikin planning buat perjalanan spiritual kita yang sedikit-sedikit gitu ya. Misalkan saya setiap mau sholat gitu ya, sebelum sholat saya ingin punya kesadaran penuh terhadap niat sholat saya. Itu aja dulu misalkan hari ini. Gitu ya. Saya syaratkan saya sebelum sholat harus punya perhatian penuh terhadap niat. Jadi bukan seluruh sholat dulu gitu, ya, tapi yang kecil-kecil gitu dari niat dulu. Nanti pelan-pelan saya harus punya perasaan perhatian penuh terhadap takbir saya gitu ya. Nanti pelan-pelan saya punya perhatian penuh terhadap bismillahnya saya. Gitu ya. Saya punya perasaan penuh terhadap hamdalahnya saya, terhadap terus begitu sampai apa rukunya saya, kemudian iktidalnya saya, sujudnya saya, gitu kan. Semakin kita melatih diri kita untuk mensyaratkan gitu ya, memiliki syarat dalam setiap kebaikan di hidup ini, gitu. Tahap berikutnya, kemudian kita masuk dari murokobah. Gitu. Murokobah itu apa? Murokobah itu di mana kita menjaga syarat-syarat tadi. Setelah kita membuat syarat buat diri kita, kemudian kita jaga syarat itu dalam setiap hari kita. Kita jaga gitu supaya itu terlaksana, gitu kan. Nah, nanti ada momen muhasabah lah, gitu kan. Nah, momen muhasabah ini penting gitu ya untuk kita kemudian mengevaluasi hari ini berhasil atau tidak. Kalau berhasil kita syukuri, kalau tidak berhasil jangan putus asa, minta tolong sama Allah, ya Allah bantu saya. Besok saya mudah-mudahan bisa. Gitu. Terus begitu begitu itu baru di level ibadah gitu kan dengan kesadaran. Belum lagi di level tindakan, moral, akhlak gitu kan gitu juga. Nah, saya hari ini syaratnya gitu ya. Jadi ada kalau boleh saran gitu ya. Satu gitu ya, bikin syarat tentang menambah ilmu. Nih, satu syarat tentang menambah kesadaran dalam beribadah. Yang ketiga, syarat tentang akhlak atau moral gitu ya. Tiga, bikin 40 hari satu-satu gitu. Ya, satu-satu. Jadi misalkan saya mau nambahin ilmu tentang apa gitu ya dalam 40 hari ini. Dan saya mau nambahin ilmu saya tentang ikhlas nih gitu ya. Udah 40 hari gitu. Baca-baca hal-hal tentang ikhlas apa aja, bisa dari internet, bisa dari buku, bisa bertanya, berdiskusi gitu kan tentang ikhlas. Nanti 40 hari lagi buat ibadahnya gimana cara itu bisa berbarengan. Meskipun nggak mesti kayak begini sih, cuman kalau boleh saran gitu kan. Berbarengan. Yang keduanya, misalkan berbarengan dengan ikhlas, buat ibadahnya, ibadah yang ikhlas gitu ya. Nah, nanti misalkan saya mensyaratkan diri saya perlu sholat 2 rakaat dulu deh. 2 rakaat aja, tapi yang
betul-betul dengan motivasi hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Apapun itu nggak ada urusan sama yang lain. Tapi ini betul-betul murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Karena kehambaan saya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Tuh, itu syarat yang bikin syarat begitu misalnya sama 40 hari. Nah, terus syarat yang ketiga buat di akhlaknya gitu ya. Misalkan jujur, gitu kan. Selama 40 hari. Jadi kita bikin syarat jujur selama 40 hari. Nanti kita bikin murokobahnya lah setiap harinya gitu ya. Saya udah belajar, saya udah nambahin ilmu tentang keikhlasan belum hari ini. Wah, gitu. Saya udah sholat 2 rakaat itu apa belum gitu. Nanti dihisap lah sama diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qoblaan muhasabu kan gitu. Nah, penting muhasabah ini supaya ketika kita nanti dibangkitkan di momen hari hisap kita udah nggak kaget lagi yang namanya perhitungan karena kita sendiri sudah bikin perhitungan buat diri kita sendiri meskipun perhitungan kita tentu tidak sedetail perhitungannya malaikat gitu kan. Tapi itu akan membantu gitu. Jadi kalau kita kemudian berhasil atau kita kemudian gagal. Nah, ini akan apa namanya membantu konektivitas kita dalam ibadah, dalam tindakan, begitu juga dalam eh, apa namanya menambah makrifat kita. Gitu ya. Jadi saya kira tiga prinsip dasar ini gitu ya, ini sama sekali tidak mudah gitu ya untuk dilakukan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini mungkin mudah untuk dikatakan. Maka saya buat saya gitu ya, secara pribadi kalau ditanya terus kita mesti ngapain untuk menjaga kesadaran diri kita. Ini kita amalkan yang tiga ini dulu aja. Coba perhatikan 40 hari gitu ya. Gitu kan. Kita seberapa berhasil kita gitu untuk melaksanakan itu. Dan apa namanya bagaimanapun hasilnya gitu ya kita menurut saya kita bakal ngerasain perbedaannya tuh setelah 40 hari itu gitu. Ada perubahan fundamental dalam diri kita mungkin akan ada perasaan cerah ada perasaan kayak sinar gitu ya dalam diri kita yang mungkin sebelumnya tidak kita rasakan. Jadi ini penting gitu ya untuk kemudian memiliki momen-momen musyarotoh, muraqabah dan muhasabah dalam kehidupan kita. Berikutnya mengubah sudut pandang ya. Hmm, bagus sih ya sebetulnya mengubah sudut pandang. Cuman saya mungkin kasih ini sedikit aja mungkin kasih eh, hmm, apa ya mungkin pandangan kali ya supaya kita nggak terjebak juga sama istilah mengubah sudut pandang ini. Jadi kadang-kadang banyak hal gitu ya yang apa namanya mesti kita hadapi gitu. Bukan cuma sekedar diselesaikan dengan mengubah sudut pandang. Gitu kan. Ada realitas-realitas yang harus kita lewati, bukan kita hindari. Nah, mengubah sudut pandang itu kadang-kadang bisa menjebak kita. Meskipun di banyak kasus mengubah sudut pandang itu sangat penting, tapi tidak selalu setiap mengubah sudut pandang itu menjadi tepat dalam tindakan kita. Nah, makanya ada istilah toxic positivity. Pernah dengar nggak? Ya, Jadi positivisme yang sebetulnya itu toksik gitu. Ya, ya. Ya, kalau kita lagi misalkan kita lagi lemah nih, ya kita terima kelemahan itu. Jangan kita akhirnya kemudian eh, bikin narasi-narasi yang apa dalam tanda petik ya sok kuat gitu ya, dalam tanda petik apa namanya sok tegar gitu ya. Akhirnya kita lupa gitu tentang kerapuhan diri kita. Padahal momen-momen rapuh itu juga penting dalam hidup ini gitu. Jadi jangan sampai meskipun bagus ya dalam banyak banyak kasus gitu ya untuk merubah sudut pandang tapi tidak selalu kita itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan mengubah sudut itu bisa jadi pelarian justru jangan sampai momen-momen mengubah sudut pandang ini jadi momen-momen pelarian bagaimana batasannya gitu ya batasannya. Nah, batasannya adalah ketika kita berhadapan dengan suatu masalah gitu ya dan masalah itu kalau itu kita anggap sebagai sebuah perubahan sudut pandang yang positif ya masalah itu justru kita hadapi gitu ya. Tapi kalau itu perubahan sudut pandang yang negatif masalah itu akan kita hindari
Nah, ini mungkin bisa menjadi semacam tolok ukur ya, bagaimana kita kemudian menentukan kapan harus mengubah sudut pandang dan kapan kita tidak harus mengubah sudut pandang. Jika mengubah sudut pandang itu membuat kita justru menghindar dari suatu masalah, maka mengubah sudut pandang ini karena manusia ini jago gitu bikin dalih dalam hidup ya. Manusia ini jago bikin pembenaran dalam hidup ini. Nah, jangan sampai itu menjadi pembenaran-pembenaran buat kita yang seharusnya kita itu menghadapi situasi-situasi sulit itu, yang seharusnya kita menghadapi situasi-situasi apa namanya eh, berat itu akhirnya kita bikin-bikin alasan yang membuat kita kecuali memang kita tidak punya kapasitas untuk mengambil yang berat itu akhirnya diukur lagi ke dalam diri kita. Tapi itu bukan mengalihkan sudut pandang gitu ya. Tapi itu berangkat dari kesadaran realitas diri kita. Bahwa misalkan saat ini untuk ujian yang seperti itu, saya belum misalnya nih, gitu kan. Ada orang-orang yang zuhudnya itu apa? Ada orang-orang yang zuhudnya itu di tengah masyarakat gitu ya. Ada orang-orang yang zuhud itu belum sanggup gitu ya di tengah masyarakat. Ya itu dua bentuk zuhud gitu ya. Nah, cuma jangan sampai ketika kita sebetulnya mampu untuk bersosialisasi, tapi kita bikin pembenaran bahwa kita nggak mampu, gitu. Kita belum pernah mencoba itu, ya kan? Kita sering banget dari dulu kan kita sering apa namanya eh, bahas ya konsep zuhud itu konsep zuhud itu kan yang dikehendaki idealnya oleh Islam itu kan bukan menghindari dunia, tapi tidak terikat oleh dunia. Hmm. Kita tidak pernah kalah lomba renang. Kalau kita tidak pernah berenang itu wajar, gitu ya. Tapi kalau kita kalah dalam lomba renang, gitu ya, karena kita memang bisa berenang, gitu ya. Nah ini yang luar biasa, gitu kan. Nah ketika kita kalah, misalnya dalam lomba renang, gitu kan, karena kita bisa berenang. Apakah kemudian kita akhirnya harus merubah sudut pandang, akhirnya kita nggak usah ikut olahraga renang lagi. Nah ini yang saya bilang pengalihan sudut pandang yang keliru gitu. Yang kita lakukan justru bagaimana caranya kita bisa apa bisa catch up gitu ya sama perlombaan renang tadi gitu ya. Akhirnya kita pindah gitu ya ke baseball. Akhirnya di baseball begitu juga kita kalah kita pindah lagi ke basket. Basket kita kalah kita pindah lagi ke sepak bola akhirnya nggak ada yang kita nggak ada perjalanan spiritual yang kita selesaikan dalam hidup ini ya makanya kenapa dalam perjalanan spiritual itu juga perlu keberanian gitu ya perlu azm ya kan? Nabi-nabi itu yang lima itu disebut ulul azm itu apa ulul azmi azmi itu tekad orang-orang yang punya tekad kuat ya, tekad itu mesti kuat jadi perubahan sudut pandang itu seringkali perlu tapi tidak selalu gitu karena bisa jadi itu menjadi dalih gitu ya. Jika kita ngerasa apa namanya lingkungan kita toksik gitu ya, ya kita bikin cari circle yang lain yang bisa menjadi lingkungan kita. Karena bersosialisasi itu penting gitu ya. Atau kita rubah kalau bisa kita rubah kalau memang tidak bisa dirubah, ya itu kan akhirnya kita perlu membuat circle yang lain. Tapi jangan juga kemudian kita menyisihkan diri kita gitu kan. Ya sebisa mungkin gitu ya. Sebisa mungkin kita coba untuk bersosialisasi. Saya mudah-mudahan mengerti ya pertanyaan ini saya agak cepet-cepet karena udah jam 7 lewat nih. Insya Allah. Ya, ini keputusan ini sama juga nih. Nah, ada pesan tentang fana. Ya fana itu apa? Ya fana itu macam-macam ya tingkatannya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi fana ya segala sesuatu itu fana gitu ya. Kuluman alaiha fan wa ya wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kan gitu kata ayat Al-Qur'an. Jadi satu-satunya yang tidak fana itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Segala semuanya itu adalah fana. Jadi fana itu apa? Fana itu kita. Jadi sederhananya kita ini fana gitu ya. Kita ini nggak ada yang kekal gitu. Kita ini nggak ada. Bahkan saat ini pun kita itu apa? Kullu nafsin za'iqatul maut gitu kan. Za'iqoh bahasa za'iqoh itu bukan akan merasakan maut, tapi sedang mencicipi maut setiap saat ini kita mencicipi maut, cuma kita nggak sadar mungkin. Gitu kan. Jadi kita fana. Nah fana itu tapi beda gitu ya. Fana itu beda dengan kesirnaan yang mungkin kita mau hilang gitu ya, hilang terus kemudian jadi sia-sia enggak. Fana itu melebur gitu. Pernah lihat laron Hmm. yang mati di yang mati
setelah mengelilingi cahaya, gitu kan. Nah, larut-larut tuh kemanapun cahaya pergi dia ada di situ, gitu ya. Nah itu, jadi fana itu adalah keinginan untuk melebur dan mengikuti cahaya itu, gitu ya. Untuk tidak menjadi dirinya, tapi menjadi kekasihnya. Ya, kalau istilah ceritanya para arif zaman dulu, ada seorang pecinta gitu ya, katakanlah si Majnun mau ketemu si Laila, itu kan dia ketok-ketok pintunya Laila gitu ya. Dia ditanyalah sama si Laila, siapa yang ada di balik pintu? Kata, aku pecintamu Majnun. Kata Laila, pergi sana, katanya. Aku belum bisa menerimamu. Kamu harus belajar lagi apa arti cinta gitu ya dari keterpisahan. Wah, nggak diizinin masuk ya sampai satu satu tahun gitu ya. Nah, supaya kadang-kadang keterpisahan itu kan menimbulkan kerinduan ya, bikin orang belajar gitu ya. Kalau akhirnya dia datang lagi gitu kan ke tempatnya Laila, singkat cerita gitu kan. Ditanya siapa kamu, katanya katanya Majnun, dia jawab, dia nggak jawab lagi kayak yang waktu itu, saya Majnun. Pas ditanya siapa kamu, dia jawab, aku adalah kamu, gitu kan. Nah baru diizinin masuk sama si Laila gitu. Jadi selama si Majnun itu masih merasakan identitas dirinya gitu ya, selama itu pula kemudian Laila itu tidak akan membukakan pintunya. Jadi cinta itu adalah tentang bagaimana menjadi yang dicintai gitu. Kalau di dalam metafora ini, itu kan di dalam kisah ini. Nah, fana itu seperti itu gitu ya, di mana ketika ditanya siapa kamu, ya seluruhnya aku itu adalah kamu gitu ya. Gitu. Ya aku ini siapa gitu kalau bukan kamu, kan gitu. Nah ini momen-momen seperti ini disebut sebagai momen-momen kefanaan. Nah, maksudnya fana itu ada tingkatannya. Ada fana dalam fiilnya Tuhan, ada fana dalam sifatnya Tuhan, dan ada fana dalam zatnya Tuhan, gitu kan. Nah itu tiga, itu masing-masing memiliki tingkatannya gitu ya. Ada orang yang fananya ketika dikasih rezeki sama Tuhan gitu. Kalau udah dikasih rezeki nggak fana lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang fananya itu ketika dikasih ampunan sama Allah. Ada orang yang fananya itu jadi bertingkat-tingkat gitu ya. Ada orang yang fananya itu tanpa syarat gitu kan. Di dalam keadaan apapun, dimanapun, situasi apapun gitu ya. Diberikan nikmat, tidak diberikan nikmat gitu ya. Merasakan mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan ilmu gitu ya. Betul-betul sadar bahwa dia itu bukan apa-apa kecuali kebergantungan itu sendiri. Dia itu bukan apa-apa kecuali abad itu sendiri, bukan abid bahkan, tapi abad, beda ya antara makom abidiyah sama abdiyah. Gitu. Jadi abad itu adalah kebergantungan itu sendiri, bukan sesuatu yang bergantung. Kalau sesuatu yang bergantung masih ada sesuatunya nih. Tapi kalau abad itu adalah kebergantungan murni. Gitu. Bukan sesuatu yang bergantung. Kita ini bukan makhluk yang bergantung sama Tuhan. Ketika kita masih bilang kita makhluk, kita masih fana di fiilnya Tuhan tuh, di perbuatannya Tuhan. Karena kholikiyah itu sifat fiiliyahnya Tuhan. Ya. Tapi kalau kita apa namanya, yakini ilmu, kita masuk di alam ilmunya Tuhan, itu kita fana di sifatnya Tuhan. Gitu ya. Tapi kalau kita fana di zatnya Tuhan, itu kita menjadi hamba, sehamba-hambanya Tuhan. Dan saat kita menjadi hamba sehamba-hambanya, semurni-murninya kebergantungan, saat itu pula secara plot twist, gitu. Secara plot twist Tuhan akan menjadikan kita khalifahnya. Jadi khalifahnya Allah itu adalah orang yang telah menjadi kebergantungan murni itu. Maka saat itulah matanya akan menjadi matanya Allah Subhanahu wa taala. Tangannya akan menjadi tangannya Allah Subhanahu wa taala, kakinya gitu. Ya. Ini nih terkait apa namanya, fana. Dan pertanyaan terakhir tentang eh, contoh sederhana terlalu berisik sendirian dan lupa mendengar apa maunya Allah. Bukankah Allah berfirman, berdoalah? Ya, jadi doa itu kan ada macam-macam ya, kita sering bilang tuh ya. Jadi ketika kita bilang bahwa kita terlalu sibuk sama diri sendiri gitu ya, dan kita tidak mendengar gitu ya suaranya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Akhirnya kita menjadi egois mungkin gitu ya.
Nah, ini maksudnya bukan berarti doa kita menjadi sia-sia. Enggak, permintaan-permintaan kita yang sifatnya materialistis pun itu diinginkan sama Allah. Ya kita sama kayak kita gini sama anak kita gitu. Kalau anak kita minta-minta pengen beliin robot, pengen beliin mainan ini, pengen beliin boneka, ya kan kita seneng juga gitu kan. Meskipun mungkin kita kadang-kadang nggak kasih supaya dia lebih dewasa gitu kan. Gak semua yang dia minta itu harus kita kasih kan. Nanti dia jadi nggak dewasa, jadi manja dan lain sebagainya. Jadi permintaan-permintaan yang remeh pun kita seneng. Ya Allah Subhanahu wa taala meminta kita bilang apa aja itu nah cuma kan ada tingkatan gitu ya. Ketika kita makin dewasa gitu kan, maka masa ya cara misalnya kita masih punya orang tua nih, ya kan. Masa kita udah umur kita kita udah bisa bekerja nih. Ya kan? Masa kita mau minta-minta secara eksplisit lagi ketika kita kayak masih anak-anak. Kan enggak. Kalau misalnya in case kita sangat butuh gitu. Seterusnya begitu. Nah, itu ada semacam peningkatan. Makanya doa itu kan akhirnya menjadi ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Ada doa yang memang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri gitu ya. Ya ada doa yang mementingkan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Waf'al bi ma anta ahlah ma anta ahlu wa la taf'al bi ma ana ahlu. Nah, gitu. Ya Allah lakukanlah apa yang layak menurutmu dan jangan lakukan apa yang layak menurut diriku sendiri gitu. Karena sangkaanku, kepentinganku boleh jadi itu bukan sesuatu yang paling maslahat untuk diriku sendiri gitu kan. Nah, bahasa-bahasa seperti ini itu menunjukkan bahwa doa itu eh, bisa ada levelnya gitu ya. Bahkan doa itu kadang-kadang untuk level munajat misalkan itu doa itu ya supaya untuk berdoa. Doa itu bukan untuk meminta, bukan untuk apa namanya? Ya, bukan untuk transaksi gitu ya. Jadi yang meminta doa bukan doa meminta gitu ya. Jadi ada doa itu yang untuk doa gitu ya. Jadi meminta doa bukan doa meminta gitu ya. Nah ini kan dua macam doa. Tapi selama itu adalah doa, ya Allah Subhanahu Wa Taala ud'uni astajib lakum, gitu kan. Yaitu mutlak sifatnya apapun doanya itu boleh gitu ya. Jadi jangan disalahpahami gitu ya. Cuma ada yang namanya adab gitu kan. Ada yang namanya mungkin kedewasaan gitu ya. Ada yang namanya eh, hmm, ada yang namanya katakanlah mungkin peningkatan kali ya. Ya, di level-level yang mungkin lebih lebih batin lagi, di level-level yang mungkin lebih diiringi dengan ma'rifat lagi, mungkin kita akan sadar gitu ya bahwa ya permintaan-permintaan egois kita itu sebetulnya adalah sesuatu yang apa namanya justru menuntut hawa nafsu kita aja gitu, bukan sesuatu yang justru berangkat dari pemahaman tentang kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita nauzubillah gitu ya, mungkin berhadapan berbicara dengan Allah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ini adalah siapa yang hamba, siapa yang Tuhan jadinya begitu kan. Pertanyaan mendasarnya kan ada di situ. Jadi kadang-kadang doa kita tuh nggak berangkat dari pemahaman ke hamba dan relasi hamba dan Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang ya ini si hambanya yang terlalu banyak nyuruhnya sama Tuhannya gitu kan. Akhirnya jadi terbalik. Ya, jangan sampai doa-doa kita juga kayak begitu. Jadi ketika kita sadar bahwa kita ini hamba gitu ya, apalah daya seorang hamba gitu kan. Kalau minta pun minta dengan cara yang paling halus. Kalau punya hajat, kalau kita seorang hamba itu hajat kita akan kita sampaikan dengan cara yang seimplisit mungkin, sesopan mungkin gitu kan. Jangan sampai doa-doa kita itu menjadi doa-doa meskipun Allah itu akan memaklumi ya, sebagaimana firman-Nya tadi. Tapi jangan sampai doa kita itu memutar balik posisi hamba menjadi Tuhan gitu. Akhirnya dalam konteks ini nauzubillah Tuhan menjadi Allah Subhanahu wa taala menjadi pemenuh dari minta-minta kita yang bahkan lebih berkesan menyuruh-nyuruhnya kita itu. Gitu ya. Jadi fiil amr itu punya dua makna Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Fiil amr itu kata perintah ya.
dalam bahasa Arab. Kadang-kadang maknanya itu adalah perintah, kadang-kadang maknanya itu adalah permintaan. Itu dalam satu bentuk kata gitu ya. Nah, jika kata itu dihadapkan kepada yang lebih rendah menjadi perintah, tapi jika dihadapkan pada yang lebih tinggi itu menjadi permintaan gitu ya. Nah, kadang-kadang doa kita itu nadanya itu jadi perintah gitu ya. Nah, ini apa mudah-mudahan kita bisa menaikkan level doa kita, bahkan di level minta itu pun kita bisa jadi minta doanya, bukan doa yang memintanya. Jadi yang kita inginkan dari Tuhan itu adalah nikmat syukurnya, bukan syukur nikmatnya, gitu kan. Nah ini kan dua macam juga tuh level doa. Apalagi yang sering kita bahas doa itu kan memang ada yang di lisan, ada yang di hal, dan ada yang di zat. Nah ini semua tingkatan-tingkatan dari sekian kompleksnya dunia doa ini gitu ya dalam kehidupan kita. Ya, ya. Mudah-mudahan apa namanya yang kita bahas hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan juga bisa ya responnya bisa menyelesaikan mungkin beberapa apa namanya puzzle-puzzle yang selama ini masih hilang. Dan mudah-mudahan kita bisa tetap konsisten untuk sama-sama berdiskusi dan melanjutkan kajian-kajian kita. Dan insya Allah di minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat lahir dan batin. Mohon maaf jika ada yang terlewat, jika ada yang disalahpahami pertanyaan-pertanyaannya. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Syukron Ustaz atas pemaparannya. Wah, luar biasa ternyata kita ini belum dewasa ya, masih anak-anak terus hanya hanya apa namanya badan kita aja yang semakin dewasa, semakin tua. Ternyata kita di hadapan Allah ini kadang-kadang masih kayak anak-anak gitu ya, mintanya masih begini gitu ya, nggak ada perubahan gitu. Di satu sisi juga kita nggak melakukan apa-apa, ditambah dunia ini selalu memborbardir kita dengan segala sesuatu, tapi kita tidak pernah memberikan usaha yang kuat juga untuk menahan itu. Makanya tadi kita belajar tentang muraqabah tadi, Ustaz, yang muhasabah tadi, supaya kita mampu lebih kuat lagi untuk mengimbangi apa yang dunia ini coba tekankan kepada kita untuk kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Subhanahu. Eh, Mungkin selanjutnya tidak pertanyaan lagi ya. Mungkin siapa tahu di sini mau ada sharing gitu ya. Mau ada mungkin siapa tahu kita bisa saling apa namanya berkontemplasi bersama-sama ini terkait dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hazir. Karena kalau kalau bertanya lagi nanti Ustaz Hazir mau memaparkan lagi luar biasa tadi udah sejam setengah ya. Sekarang mungkin saatnya Ustaz Hazir mungkin mau mendengarkan juga ini. Mungkin barangkali di sini ada yang mau berbagi gitu ya, berbagi terkait supaya terkait penglihatan tadi, terkait bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Apakah mungkin ada dari Bapak Ibu di sini yang mungkin ingin eh, berbagi kepada kita semua terkait pembahasan kita pada pagi hari ini? Tidak ada mungkin cukup ya. Ini ya. Insya Allah nanti juga pembahasan ini akan masuk ke dalam eh, resume juga ya karena ini juga sangat menarik untuk kita eh, pelajari lagi, untuk kita ulang-ulang lagi, dan juga rekamannya juga nanti akan dimasukkan ke dalam Google Drive ya, supaya Bapak Ibu juga bisa kembali lagi mengingat kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hazil. Mungkin kita cukupkan, mungkin jika tidak ada yang ingin menyampaikan sesuatu, jika tidak ingin memberikan suatu tanggapan, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah hari ini dari setengah 6 sampai setengah 8 sudah hadir memaparkan dan apa namanya menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita doakan Ustaz Hadir selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan
untuk selalu hadir dan membersamai kita dan ya kita tidak sadar ya karena tadi ayat-ayat yang dipaparkan oleh Ustaz Hajir itu mungkin sering kali kita baca gitu tapi kita tidak eh, memaknainya begitu tidak begitu dalam gitu sehingga kita kembali lupa dan diingatkan kembali mudah-mudahan ini bisa memudahkan kita untuk terus belajar untuk selalu tumbuh menjadi pribadi menjadi hamba yang tumbuh ya tidak menjadi hamba yang anak kecil terus tapi menaik menaik dan terus naik. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Semoga oh beberapa itu tanggapannya di grup aja katanya tidak pandai ngomong. Ya mungkin tidak apa-apa nanti boleh kita sharing-sharing lagi ya di grup ya Bapak Ibu ya. Kita sharing-sharing lagi di grup seperti biasa ya. Mudah-mudahan dengan sharing-sharingnya kita ini bisa semakin dalam juga ya. Mungkin lebih leluasa juga mungkin karena tidak ada Ustaz Hazir jadi lebih leluasa ya. Gak apa nanti insya Allah nanti jika mungkin memang memang sharing-sharingnya kita butuh jawaban nanti insya Allah saya bantu untuk forward ke Ustaz ya. Mohon maaf Ustaz ya karena saya juga tidak mampu untuk menjawab gitu. Jadi takut salah juga gitu. Jadi nanti mungkin jika tanggapan kita mungkin butuh pertanyaan nanti kita saya sampaikan kepada Ustaz Hazil. Terima kasih banyak jazakallah khairan kasiron Bapak Ibu semua. Semoga kita terus semangat ya untuk terus belajar, terus mengkaji Al-Quran ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Ustaz Najir, ada yang ingin disampaikan Ustaz Najir? Tidak ada? Ya ada, makasih banyak Ya, semuanya. Mudah-mudahan responnya bisa membantu. Itu aja. ya. Kita ketemu lagi insya Allah di Insya Allah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti kita lihat jadwalnya lagi ya Ustaz ya untuk terkait minggu kemarin, Sabtu kemarin yang kita terputus. Mudah-mudahan kita bisa ketemu jadwalnya atau mungkin nanti kita bisa ngobrolkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf dari kami jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan eh, siaran ini ya. Karena kita dengan segala kesederhanaannya mudah-mudahan bisa dimaklumi. Insya Allah kita terus berproses. Mudah-mudahan terus belajar juga ya saya dalam karena kemampuannya bisanya seperti ini ya. Maksudnya Zoom ini tidak bisa ada hal tapi ya kita lagi belajar juga gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya penyiaran kita menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Sekian dari kami. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Ustaz Hazir. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, diberkahi Allah, diberikan rahmat oleh Allah, dan juga Ustaz Hazir juga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan juga selalu diberikan kekuatan untuk mendampingi kita ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima Bapak Ibu, kasih. teman-teman semuanya. Mohon pamit. Jazakallah. Ya, Jazakallah. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustaz dan tim, semoga kita senantiasa tumbuh lebih Jazakallah baik lagi. khairan Ustaz Kakak. Jazakallah khairan katsiran. Semua sehat-sehat, semangat. Assalamualaikum. Berkumandang suara azan mendayu memecah sepi Satu-satu aja kan, Dek? selang-seli Hai, sahutan lagi mau. ayam tabur Bisa. bunyi gemparkan alam sunyi berkumandang suara azan mendayu memecah sepi selang-seling sahutan ayam tetapi insan kalaupun ada hanya mata yang jelek dipejam lagi hatinya penuh benci berdengkurlah kembali begitulah peristiwa di subuh hari suara insan di alam mimpi tabu berbunyi gemparkan
mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keredaannya.